memberi sumbangsih lah ya untuk mata kuliah tersebut. Jadi tolong teman-teman yang sudah siap itu di-download aja ya. Itu di-download, kemudian kita langsung masuk ke latihan soal aja karena materi PPT-nya ya, materi PPT-nya saya ambil satu dua dari dari pertemuan 7 sampai ke pertemuan 13. Jadi saya nggak apa namanya nggak inilah nggak sebentar sebentar Mas, saya tak buka itunya dulu ya. Ini langsung review soal aja ya, boleh Baik, ya? Pak. Boleh, Pak. Iya, review soal atau saya pakai pakai share screen atau share itu ya, Biasa share screen, Pak. share screen aja ya, biar Iya. gampang pindah-pindahnya. Ya, saya ini di share screen sudah. Jadi kita latihan soal langsung ya. Silakan teman-teman yang sudah download dibuka soalnya. Sementara yang apa namanya? materi materi apa itu PPT saya ambil beberapa apa? Saya kombinasi dari pertemuan 7 sampai ke pertemuan ke-13 ya. Jadi PPT-nya sengaja saya tidak share supaya Anda nanti melihat di situ karena di situ ada satu atau dua contoh soal yang perlu Anda perhatikan di PPT itu ya. Bahasan hari ini akan kita mulai dengan power in electric circuit ya. Arus AC, kemudian indukstansi dan arus AC alternating current. Kemudian PPT apa? Slide saya kelihatannya Mas Hansel ya? Bisa? Slide-nya udah kan? Masih di outline material review, Pak. Tapi Iya, belum. betul. Oh, betul ya? Betul. Oke. Terus RLC circuit, kemudian kita masuk ke magnetic field dan flux magnetik, solenoida dan toroida, kemudian ada transformator, kemudian ada generator dan motor. Nanti ini semua 1 sampai 7 sampai 8. Terakhir adalah karena di videonya itu ada electromagnetic wave, gelombang elektromagnetik, jadi saya sertakan tentang gelombang elektromagnetik dan kemudian di ini 1 sampai 8 ini semuanya nanti kalau kita butuh rumusnya ya kita cari di slide-nya, tetapi saya harap Anda sudah tahu rumusnya apa kira-kira sehingga kita langsung masuk ke materi ke soal. Maksud saya itu gitu. Gimana? Ya, seperti Pak Saiful kemarin itu langsung aja contoh soal. Ya, langsung contoh soalnya aja. Oke. Uh, kita mulai ya dengan pertama adalah power in electric circuit. Ya, power in electric circuit. Ingat kalau nanti artinya permasalahan itu terkait dengan rumus dengan AC alternating current ya. Kalau terkait dengan alternating current maka uh, semuanya harus Anda ingat di situ ada tegangan atau arus root mean square. Artinya di situ ada tegangan rata-rata, ada tegangan efektif, dan ada tegangan maksimum. Di mana rumusnya VRMS sama dengan V efektif ya. V sama dengan V efektif sama dengan VRMS itu sama dengan V mak akar 2, sedangkan V efektif itu sama dengan atau I efektif dengan V mak sinus. Ya, ada sinus, ada sinusoidal. Nanti kita membahas sinusoidalnya di generator dan motor. Kenapa kok bisa keluar sinus? Ya, ini yang Anda perhatikan. Jadi kalau di soal mungkin cuma diketahui aja A sama dengan 60 watt. Udah 60 watt atau tertulis misalnya
sebuah lampu dengan tegangan 60 watt sinus sekian-sekian. Sinus 100 T misalnya. Ingat 100 T itu di situ adalah omega. Omega itu adalah 2 pF. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Tapi karena Anda nanti online kayaknya ya, online, full online, jadi perlu apa namanya? Waktunya cukup lah untuk memikirkan. Ini yang terkait dengan power in electric circuit. Ya. Sebuah lampu misalnya memiliki 20 watt, terus sebentar ini Pak. Memiliki 20 watt, ya 220 volt, ya dipasang pada tegangan sekian. Saya kira ini tinggal masukin ke rumusnya saja. Ya, tinggal masukin ke rumusnya. Cara ngapalin rumusnya, itu kalau nanti di transformator, semua indeks 2 ada di bawah kecuali I. Ya, semua indeks 2 di bawah kecuali I. Jadi ada P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan N1 per N2 sama dengan setengah omega itu ya, atau energi sama dengan I2 per I1. Ya, ini rumusnya. Ingat, daya itu adalah terpakai. Ya, nanti kalau misalnya Anda mendapatkan, misalnya Anda disuruh menghitung daya, berarti daya itu daya yang terpakai di situ. Artinya daya itu Anda jangan menghitung per V kuadrat, karena V kuadrat itu adalah ujung depan dengan ujung belakang beda. Jadi daya yang terpakai adalah I kuadrat R. Ya. Nah, energinya P kali T. Oke, ini rangkaian. Ada rangkaian RC. Tapi dengan sumber arus DC. Ya, jadi kalau ada rangkaian, ada salah satu sumber seperti ini, maka caranya adalah Anda pegang aja dari ujung ke ujung, dari sumber tegangan dari ujung ke ujung, kemudian agar Anda bentangkan begitu. Nah, dengan dibentangkan begitu nanti akan kelihatan mana paralel dengan mana, mana seri dengan yang mana. Itu caranya. Ya. Kemudian setelah ketemu rangkaiannya maksud saya, maka jangan lupa dihitung Z-nya dulu, impedansi. Karena di sini ada kapasitor, berarti ada impedansi. Di sini rangkaian RC, resistor kapasitor. Hitung impedansinya. Ya. Pakai rumus impedansi Z kuadrat sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL minus XC kuadrat. Kemudian setelah dihitung impedansinya, jangan lupa dicari arusnya dulu. Nah, karena di sini adalah tentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ya, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Salah satu fungsi dari kapasitor adalah untuk menyimpan energi. Jadi karena kita menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor, maka kita harus tahu berapa sih Q muatannya gitu. Caranya adalah kita cari tahu dulu arus totalnya berapa. Arus totalnya. Nah, setelah arus totalnya tahu, jadi yaitu dengan V pakai hukum Ohm, V dikurangi dengan R total, di mana R totalnya itu adalah dikombinasikan, ya, maka didapatkan. Setelah itu baru ditentukan W adalah setengah IR kuadrat atau setengah kalau di kapasitor setengah Q kuadrat per C, ya. Itu rumus-rumus dasar yang harus ini. Tapi intinya ketika Anda mendapatkan rangkaian yang serumit apapun, maka dari ujung sumber tegangan, ujung positif, ujung negatif, kemudian Anda bentangkan. Setelah Anda bentangkan, nanti Anda akan tahu resistor, kapasitor, induktor itu yang seri mana, yang paralel yang mana. Tentukan Z. Setelah ditentukan Z, tentukan arus total, arus yang mengalir. Setelah tentukan arus yang mengalir, nanti ketika ada rangkaian paralel, maka rangkaian paralel itu berfungsi untuk membagi arus. Ya, rangkaian paralel itu berfungsi untuk membagi arus. Ini penyelesaiannya begini. Kalau misalnya ada seperti ini rangkaian RC juga. Ya, ada rangkaian RC. Nah, di sini ada I yang mengalir pada
R, ada I yang mengalir pada J. Maka di ujung di dekatnya angka 1 ini, maka di sini akan terjadi pembagi arus. Ya, akan terjadi pembagian arus. Jadi arus total sama dengan arus IR ditambah dengan arus IC, itu hukum Kirchhoff 2 ya. Arus yang menuju suatu titik sama dengan arus yang meninggalkan. Di sini kita disuruh mencari IR, IR-nya berapa, IC-nya berapa, energinya berapa di yang kapasitor, ya di Kp-nya diketahui 100 sinus 2 pi T volt. Jadi 2 pi T, F-nya 1. Nah, ya. Kemudian ini sama, jadi rangkaiannya dicari dulu, setelah rangkaiannya dari dulu pakai hukum Ohm. Ya, pakai hukum Ohm. Setelah dipakai hukum Ohm, ini semuanya sebetulnya pakai kapasitor, Pak. Kalau Anda menggunakan hukum Kirchhoff juga bisa, tapi karena di sini sumber tegangannya itu cuma 1, jadi mendingan ini diolah dulu jetnya. Tapi kalau sumber tegangannya lebih dari 1, maka Anda tidak bisa lepas, Anda harus menggunakan hukum Kirchhoff 1. Ya. Ini penyelesaiannya. Jadi I ini sebetulnya dV ya. dV sama dengan seper C ya, seper C I dt. Kalau pada L itu adalah integral L I di dt gitu ya. Ini hukum Ohm, ini juga hukum Ohm sebetulnya, cuma di sini hukum Ohm untuk kapasitor, yang di sini hukum Ohm untuk resistor. Sehingga didapatkan IR-nya berapa, IC-nya berapa. Pak, ini kok di sini kita nggak usah memparalelkan dulu, kenapa? Anda IR dengan IC kok nggak diparalelkan? Kok beda dengan yang ada di sini? Di sini harus diparalelkan dulu. Perhatikan di gambar, ini dari sumber langsung pecah. Jadi sumber langsung pecah. Jadi Anda nggak usah mencari Z-nya dulu, kemudian I total nanti sama dengan IR ditambah IC, nggak perlu. Tapi kalau di sini saya di depan angka 1 ini saya kasih 1 resistor saja, ya dikasih 1 resistor saja, maka Anda harus mencari R ini, IM, R dan C ini di paralel dulu. Paralel, nanti seri dengan R yang di depan angka 1, baru dicari arus totalnya. Ingat ya, dalam rangkaian seri, arus di mana-mana sama. Dalam rangkaian paralel, tegangan di mana-mana sama. Tuh kuncinya. Nah, di sini ada rangkaian RL. Ya, tadi RC ini RL. Ya, karena di sini seri, langsung aja arusnya, ya, arusnya. Nah, sebetulnya ketika kita melakukan seri atau paralel dari rangkaian RLC, ya, dari rangkaian RLC itu kalau rangkaiannya ribet, ya rangkaiannya banyak kayak gitu, itu akan lebih mudah kalau menggunakan kompleks variabel. Tapi kan kayaknya rangkaiannya nggak terlalu ribet-ribet banyak banget lah ya. Jadi I sama dengan 12 sin sin pi T seper 6 ya, seper 6 pi T misalnya seperti itu. Ini pi per 6 ini sama dengan 2 pi F. Ya, nanti ditanyakan di sini berapa VR, berapa VL, berapa WL dan seterusnya. Nah, ini ikutin aja nih. Nah, masalahnya kan Anda ujian itu kan tidak soalnya tidak banyak, ya. Soalnya tidak banyak. Sehingga bisa saja 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 contoh soal di sini dikombinasi menjadi 1 atau 2 pertanyaan saja, atau pertanyaan A, B, C misalnya seperti itu. Tapi cara mengerjakannya sama dengan yang berpisah-pisah seperti ini. Ya, setiap sumber yang AC, maka di situ akan muncul gelombang sinusoidal, ya. Sinus akan muncul gelombang sinus. Nah, nanti kalau ketika kita membahas generator, nanti munculnya gelombang sinus itu ya ketika ada putaran antara rotor dengan stator, maka muncul gelombang sinus. Ya, ini caranya. VR, VL. Sama Pak, ya ini sebetulnya hukum Kirchhoff ya. Ini sebetulnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama itu kan jumlah GGL dan penurunan beda potensial sama dengan 0. Jadi
GGL ini, gaya gerak listrik yang dihasilkan, apapun namanya di sini, mau sumber arus atau sumber tegangan, ya, kemudian dijumlahkan atau dan penurunan beda potensial. Penurunan beda potensial itu artinya apa? Potensial di angka 1 dengan potensial di angka 2 itu beda. Ya, itu beda. Bahkan kalau ininya kawatnya panjang, potensial pun juga akan menurun karena R-nya panjang. Ingat ya, resistor L per A itu kalau kita ngomongin di kawat atau material. Nah, ini cara-caranya. Ya. Ini VIR, ini hukum Ohm untuk resistor. VL sama dengan LDI dt, ini untuk induktor. Kalau yang tadi seperti integral IDT, itu juga hukum Ohm untuk kapasitor. Nah, dari sini Anda bisa melihat nanti di soal-soal selanjutnya, ketika sumber AC masuk ke dalam rangkaian induktor, ya, dalam rangkaian induktor, ya, di sini akan muncul VL sama dengan LDI dt. LDI dt. Artinya apa? Induktor itu berfungsi sebagai diferensiator. Kalau kapasitor itu berfungsi sebagai integrator. Nah, ini lebih kompleks, ya. Rangkaian RL. Ini rangkaian RL. Nah, karena di sini ini ada sumber tegangan DC. Di sini ada 20, ketika T-nya sama dengan 0 di open, ya udah nggak ada masalah. Tapi ketika dia di close, kemudian mungkin di open lagi, dalam kondisi saklar tertutup, rangkaian bisa berubah seperti di bawah ini. Ini rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ketika rangkaiannya seperti ini, ya Anda harus, kalau mau dihukum menggunakan hukum Ohm, Anda harus men-seri antara R10 Ohm dengan 2 milihenry, ya, diserikan, dicari Z-nya, kemudian diparalel dengan yang 20 ohm, paralel dengan 20 ohm, kemudian hasilnya diseri dengan yang 20 ohm yang ada di atas. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini diolah, jadi kalau ini, karena di sini ada, hati-hati Pak ya, nanti ya, hati-hati. Jadi ketika saklar, jika ini saklar ditutup, kemudian dibuka lagi, ya, ada kata-kata di Holderisnik bab 29 kalau nggak keliru ya, ada penjelasannya, ada contoh soalnya, kemudian dibuka lagi pada saat T sama dengan 0. Jadi ketika ditutup kemudian dibuka, ketika ditutup sesaat, kemudian arus itu akan secara serta-merta mengalir. Arus mengalir. Ketika ada arus mengalir, kemudian saklar itu dibuka, misalnya itu saklar itu dibuka, maka arus yang mengalir tadi itu muatannya sudah akan tersimpan di komponen. Ya, muatannya akan tersimpan di komponen. Sehingga nanti Anda bisa membuat asumsi dari situ gitu ya. Kalau tidak banyak diketahui, kecuali Anda diketahui banyak ya bisa dicari. Kalau nggak diketahui, maka Anda harus mengambil asumsi ini kata-kata. Ya, saklar ditutup jika kemudian saklar dibuka saat T sama dengan 0. Ya, ini nanti Anda baca di, saya lupa, bab 29 atau bab 30 ya. Yang terkait dengan RLC. Ya. Sama kalau di sini seri. Nah, ini perhatikan gambar RLC, disusun gambar bagaimana bentuk sinus gelombangnya XL lebih besar dari XC. Perhatikan ya, ketika XL lebih besar dari XC, XL itu lebih besar dari XC, maka rangkaian ini akan bersifat induktif. Ya, rangkaian bersifat induktif. Nah, ketika dia bersifat induktif, maka tegangan akan mendahului arus. Apalin satu aja ya. Induktif itu tegangan mendahului arus. Kalau kapasitif itu arus yang mendahului tegangan. Jadi yang dihafalin satu aja. Rangkaian induktif tegangan mendahului arus.
berapa sudutnya, biar berapa sinusnya di sini. Nah, sinus omega T-nya atau biasanya ada beda fase lagi di depannya, itu adalah apa, Pak? Tangen ya, tangen theta sama dengan XL dibagi dengan XL minus XC dibagi dengan R ya, di segitiganya. Ini fase ya, perhatikan bagaimana bentuk gelombang sinusnya. Jadi karena di sini XL lebih besar dari XC, maka tegangan atau rangkaian bersifat induktif. Ya, rangkaian bersifat induktif. Nah, karena rangkaian bersifat induktif, maka tegangan mendahului arus. Karena tegangan mendahului arus, nah ini gambarnya. Ini tegangannya sudah muncul, arusnya masih nol. Sudut omeganya beda apa? Sudut fasenya berapa? Sudut fasenya nanti dihitung pakai tangan. Ya. Pakai segitiga itu apa? Z sama dengan gitu. Ini cara gambarnya. Kemudian kalau ada gambar di diagram fasor, ya, jangan lupa kalau dia digambar di diagram fasor, maka diagram fasor itu mengikuti aturan kuadran. Ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau gambarnya salah, mestinya dia di tegangan misalnya di sini, tegangan sudah ada di kuadran 2, sementara Anda menggambarnya masih di kuadran 1. Ya. Sedangkan arus mestinya ada di kuadran 1, justru Anda gambar misalnya di kuadran 2 misalnya. Karena Anda mengikuti arah jarum jam. Ingat ya, kuadran itu mengikuti atau berlawanan dengan jarum jam. Berikutnya ada rangkaian kapasitor dengan sumber tegangan. Nah, di sini oh ya. Jadi untuk rangkaian kapasitif arus mendahului tegangan atau tegangan ketinggalan. Ya. Ketinggalan tegangannya. Kalau induktif tegangan mendahului arus. Kalau kapasitif itu arus mendahului tegangan. Ya, cara menggambarnya sama. Ya, kalau disuruh menggambar diagram fasor, maka aturan diagram fasornya dengan menggunakan aturan kuadran. Jadi kalau Anda tidak mengikuti aturan kuadran dan kemudian disalahkan kerjaan Anda, ya bukan salah yang menyalahkan, karena memang aturannya menggunakan aturan kuadran. Terus besarnya bagaimana? Besar dari vektornya. Lihat Vmax-nya atau Imax-nya. Ya, lihat Imax atau Vmax-nya. Misalnya nih, Vmax-nya 10 sinus omega T. Imax-nya berapa? Imax-nya 5. Berarti panjang vektor dari I itu adalah separuh atau setengah dari panjang vektor V. Ya. Ikutin kuadran, yaitu berlawanan dengan jarum jam. Masih sama di sini, masih RLC. Jadi tadi bahasanya Pak ya, kita nih sekarang udah masuk ke RLC nih. Ya. RLC tentukan besar impedansi arus yang mengalir pada rangkaian dan diagram fasor. Nih, diagram fasor. Nah, terkadang yang tidak diperhatikan diagram fasornya itu nggak mengikuti aturan vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan besar dan arah. Besarnya berapa? Lihat Imax-nya berapa, Vmax-nya berapa. Jadi kalau Vmax-nya 10, kemudian Imax-nya itu 5, berarti panjang vektor tegangan itu 2 kali panjang vektor arus. Beda sudutnya nanti di diagram ini. Di sini ada soal yang ke-9. Gambar diagram fasor. Sama, ini Z-nya dihitung dulu. Ya, dihitung Z-nya. Setelah dihitung Z-nya, ini ada super C, omega C, dan arus sama dengan Vmax sama dengan 0,02. Ya.
0,02 ampere. Jadi besar impedansinya 250, arusnya 20 miliampere. Ini kalau kita menggunakan kosnya, tadi kan pertanyaannya adalah arus yang mengalir pada rangkaian dan gambar diagram fasor. Jadi impedansi, arus, dan gambar diagram fasor. Ini impedansinya ketemu ya dengan menggunakan rumus impedansi, Z kuadrat sama dengan akar atau Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL kurangi XC kuadrat. Ya ini kuadratnya nggak bisa dihilangin loh Pak ya. Nanti Anda asal dihilangkan aja, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada XL kurangi XC kuadrat. Ya. Terus XC sama dengan 1/, omega C dimasukkan sehingga ketemu arusnya. Ya, setelah ketemu arusnya, jadi kalau di sini kan yang terakhir kan dia gambar diagram fasor. Diagram fasornya yaitu menggunakan tangen theta. Nih, tangen theta itu sama dengan segitiganya ada enggak ya? Oh, sebentar. Oh, belum. Jadi tangen theta itu sama dengan panjang vektor dari XL kurangi XC. Jadi kalau kita menggunakan segitiga itu, ya segitiga daya, dibagi dengan R, sama dengan 0,95. Kemudian dihitung arkes tangannya. Arkes tangannya 42. Ya, arkes tangannya 42. Berarti karena di sini XL lebih gede dari XC, XL lebih gede dari XC. Dari mana ini? XL-nya 450 ohm, XC-nya adalah 250 ohm. Berarti XL lebih gede daripada XC. Karena XL lebih gede daripada XC, maka rangkaian ini itu bersifat induktif. Karena dia bersifat induktif, maka tegangan mendahului arus. Berapa beda fasenya sudutnya? Yaitu 42 derajat. 42 derajat. Nah, kalau kita gambar dengan diagram, kok nggak ada gambarnya ya? Diagram fasor, jadi diagram fasornya nanti 0,9, ini tetanya 0,95. Jadi kira-kira di sini hampir 40 inilah, 42. Ini arkes tangannya. Jadi kalau kita gambar, saya menggunakan apa ini ya? Kok nggak ada di sini? Kayaknya ada deh. Ya. Jadi kalau kita gambar, mungkin ada soal yang lain Pak ya. Nanti ya bersifat kapasitif, jadi mengikuti diagram fasor itu aja. Ntar kalau ini nggak ada inputnya ya. Ya, kita gambar. Jadi arus tegangannya berarti ke kuadran yang lebih gede. Masih sama. Ya. Nah, biasanya, Pak itu di bukunya Holiday juga banyak soal. Anda tidak ditentukan berapa frekuensi, ya. Ketika Anda tidak diberi tahu di soalnya itu berapa frekuensinya, karena di sini ada omega L, omeganya tidak diketahui misalnya, frekuensinya juga tidak diketahui, misalnya omeganya diketahui, frekuensinya tidak diketahui. Anda jangan asal asumsi misalnya Indonesia menggunakan 60 Hz, enggak ya. Anda gunakan XL sama dengan XC. XL sama dengan XC itu terjadinya resonansi. Ya. Jadi Anda gunakan dulu XL sama dengan XC, nanti kan ketemu omeganya berapa. Kalau L-nya diketahui mili Henry atau apa Henry lah, C-nya juga diketahui sekian mikrofarad misalnya, maka omeganya bisa didapat. Omega sama dengan 2 PF. Dengan besar omega dibagi dengan 2 pi. Itu adalah ketemu frekuensinya. Nah, frekuensi itu yang Anda gunakan. Ya. Jangan langsung ambil asumsi Indonesia frekuensinya 60 Hz. Enggak. Ya. Untuk peralatan Indonesia itu ada 2 frekuensi ya, ada 60, ada 50 Hz. Kalau listrik yang kita pakai itu 60 Hz, tapi kalau peralatan yang 380 volt ya, itu pakai 50 Hz. Jadi jangan diambil asumsi, tetapi Anda lebih aman akan menggunakan ini. Menggunakan resonansi ya, untuk mendapatkan omega.
Tuh, ini masih RLC, karena RLC pasti diwakili sama satu soal. Jadi gini, teman-teman semuanya ya. Sebentar, ini ada berapa? Ada 20 orang. Jadi teman-teman, setiap dosen itu diminta membuat soal. Ya, berdasarkan abjad. Jadi kalau abjad A sampai L itu membuat soal misalnya medan magnet sama apa. Kemudian abjad LM sampai Z membuat soal apa sama apa. Masing-masing soal masing-masing dosen diminta membuat soal dari 2 pokok bahasan. Berarti masing-masing dosen itu kalau yang dosennya nggak males berarti dia membuat 4 soal. Ya, saya misalnya nih, saya diminta karena nama saya E, maka saya membuat medan magnet 2, kemudian rangkaian RLC 2, ya. Kemudian satu lagi itu kan nanti ada yang transformator sama apa itu nanti yang namanya apa sampai apa gitu. Nah, yang dikeluarkan yang mana? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Makanya di sini saya kasih ada sekitar 29 soal kalau nggak keliru atau 30 soal lebih. Contoh, ya. Nanti pelajari. Nanti bisa saja Pak, rangkaian RLC cuma keluar satu rangkaiannya. Rangkaian RLC-nya cuma keluar satu, tetapi pertanyaannya A, B, C, D. Gitu ya. A, B, C, D, berapa impedansinya, gambar diagram fasornya, apakah sifat dari rangkaian tadi. Nah ini contoh-contoh soalnya, ini contoh-contoh soal yang berbeda. Nanti bisa saja dikombinasi Pak, dari 5 pertanyaan bisa dikombinasi untuk satu rangkaian RLC. Gitu ya. Jadi tidak ada satu dosen yang membuat soal penuh, nggak ada. Karena setiap dosen diminta membuat soal. Oke, ini masih sama rangkaian RLC. Ya, sumber arus bolak-balik amplitudenya adalah sekian. Ini adalah Vmax, frekuensinya 20 Hz, mengalir melalui hambatan 200 ohm dengan kapasitor 100 per V mikrofarad. Disusun seri. Ya, Anda gambar dulu. Tentukan kuat arus yang mengalir pada kapasitor. Untuk menentukan kuat arus yang mengalir pada kapasitor, tadi ingat ya, dalam rangkaian seri arus di mana-mana sama. Berarti arus yang melalui R dan arus yang melalui C itu sama. Ya. Untuk menentukan kuat arus, maka Anda harus melihat kuat arus totalnya dulu. Untuk melihat situ sama dengan arus total. Arus total itu tidak lain berarti Vmax dibagi dengan Vz. Di sini diketahui Vmax. Z-nya belum diketahui. Karena Z-nya belum diketahui, maka dihitung dulu Z-nya. Setelah Z-nya dihitung, di situ ada reaktansi kapasitif, ada reaktansi induktif, ya, dihitung sepercinya atau XC-nya, seper omega C-nya dihitung, nanti ketemu XC-nya berapa. Ya, sekian ohm. Karena di sini rangkaian RC, kalau rangkaian RL berarti ya L-nya ketemu sekian Henry. Arus yang mengalir apa? Jadi arus yang mengalir itu adalah setengah akar 2. Jadi apa namanya? Arus yang mengalir itu adalah arus efektif. Ya, arus efektif itu sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Ini salah kali rumusnya ini. Ya, arus yang mengalir itu adalah arus efektif. Jadi arus efektif itu adalah arus efektif itu adalah arus maksimum dibagi dengan akar 2. Akar 2 lah, akar 2 ya 1,4341. Nanti ketemu. Tuh. Jadi di dalam arus AC itu ada 3 besaran yang nempel ya. Arus efektif, arus maksimum sama RMS. Ini masih sama. Nah, sekarang nih pertanyaan adalah faktor daya. Kapasitor, resistor, kapasitor, induktor disusun seri, dihubungkan dengan sumber AC. Frekuensinya F. Tentukan tegangan efektif yang melintas pada resistor, kapasitor, dan induktor berturut-turut. Tegangan yang mengalir pada kapasitor, resistor, induktor, kapasitor adalah 8 volt, 20 volt, 14 volt. Jadi kalau Anda gambar nanti berarti ada 8 volt, ada 20 volt, ada 14 volt. Ya, berarti tegangan total di depannya
Itu adalah penjumlahan dari tegangan ini. Kemudian kita disuruh menentukan faktor daya. Perhatikan ya, kalau beda fase, beda fase bukan sudut fase sebetulnya. Kalau sudut fase bukan beda fase. Kalau sudut fase itu tangen. Tapi kalau faktor daya kos ya. Jadi kalau faktor daya, kalau Anda beli peralatan-peralatan elektrik, misalnya pompa dan sebagainya, maka di name tag-nya itu ada di situ. Theta sama dengan sekian. Ya, theta sama dengan sekian, gitu ya. Kayaknya di dunia Indonesia udah menentukan minimum kalau nggak keliru 0,65 ya. Nah, apa itu faktor daya? Faktor daya adalah perbandingan antara daya resistor dengan daya total. Daya resistor dengan daya total. Ya, kan sudutnya kan ketahuan nanti ya. Ada contohnya. Ya, jadi perbandingan antara daya resistor dengan daya total itu akan disebut dengan faktor daya. Beda dengan tadi sudut fase. Sudut fase itu antara nah ini para sirkuit, coba Pak sebentar Pak. Ini ya theta. Ini adalah segitiga impedansi ya. Admitasi gitu ya. Jadi ada impedansi, ada resistor, ada tadi XL dikurangi XC. Jadi kalau di listrik impedansi, kalau di listrik di sini itu adalah ada kVA, ini ada kVAR, ini ada kW. kW itu energi yang kita pakai, kVAR itu adalah disipasi, kehilangan daya, kemudian kVA, kVA itu adalah daya yang dikeluarkan oleh sumber. Ini menggunakan segitiga ini. Jadi kalau di soal di sini nggak dihitung. Berapa faktor dayanya? Jadi faktor dayanya adalah arkes kosinus daripada perbandingan VR dibagi dengan V total. V totalnya itu lain adalah Z. Tadi Z impedansi. Ya, nanti beberapa pertanyaan digabungkan jadi satu. Ya. Oke, ini rangkaian dari rangkaian RLC dan apa namanya? Power baik power di arus searah maupun arus bolak-balik ada 11 soal, 12 soal, sorry. Ada 12 soal. Sebelum masuk ke selanjutnya di rangkaian arus bolak-balik sama arus searah, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke medan magnet. Ya, kita masuk ke medan magnet. Nah, coba dari medan magnet tadi kita udah masuk ke pokok bahasan medan magnet. Nih, magnetic field dan magnet. Ya, oke. Nah, rumusnya ya medan magnet, rumusnya banyak sebetulnya, Pak. Ya, rumusnya banyak, tapi nggak usah dihafalin rumusnya, kan Anda nanti kan online, ada di rumah, ya. Jadi kuncinya pertama adalah apabila arus melewati sebuah kawat, maka akan timbul medan magnet. Nah, tuh. Jadi kalau ada medan magnet, ada kawat, kemudian dialiri oleh arus, maka akan timbul medan magnet yang pakai tangan kanan begini. Ya, di mana tangan jari-jari kita itu adalah arah medan, namanya medan radial ya, medan radial. Kemudian arah jempol kita, arah ibu jari kita itu adalah arah arus. Kemudian kalau kawatnya itu dipuntir puntir banyak,
Pertama, ini kawat lurus, kemudian kawatnya dipuntir, maka seperti gambar yang paling kiri. Kemudian kalau kawatnya dipuntir banyak, membentuk spiral, maka jadilah solenoida. Maka kalau solenoida itu dipelengkungkan lagi menjadi lingkaran solenoida, maka menjadilah toroida. Gitu. Ya. Jadi mu 0I per 2πr, jadi mu 0I per 2r, karena di sini ada r besar, mu 0IN per 2πr ada n di situ, jumlah arus, jumlah kumparan. Ya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke soal. Ini contoh soalnya. Sebuah proton, elektron, something ya, bergerak melingkar di lintasan lingkaran dengan jari-jari 14 cm dalam sebuah medan magnet 0,35 Tesla atau Weber per ampere meter yang tegak lurus terhadap kecepatan proton. Jadi arah medannya tegak lurus dengan kecepatan proton. Berapakah laju linier proton tersebut? Ya, ini titik. Kalau titik itu apa? Titik itu medan magnetnya titik itu masuk ke badan kita. Ya, kalau silang itu berarti keluar dari badan kita. Ya, arah kecepatannya itu tegak lurus dengan arah medannya. Kemudian kemana arah gayanya itu? Kalau di sini kan ditanyakan cuman berapakah laju linier. Jadi yang ditanyakan B, jadi pakai BGR per M sinus alfa dan sebagainya. Ini rumus dasar, ya. Tinggal masukin ketemu. Kemudian bagaimana arah gayanya? Arah gayanya, arah gaya dari muatan yang bergerak dalam medan magnet, ya. Anda nggak usah pakai tangan kiri, tangan kanan. Nanti kalau tangan kiri, tangan kanannya keliru, arahnya kebalik. Keliru bukan kebalik. Jadi arah gayanya itu adalah arah maju skrup kanan jika diputar dari arah P ke arah B melalui sudut terkecil. Ya, arah maju skrup kanan. Jadi kalau kita putar skrup ke kanan, ya, kemudian diputar dari arah P ke arah B melalui sudut terkecil. Jadi berapapun sudutnya, kalau di sini sudutnya 90. Jadi kalau misalnya ada medan magnet dari utara ke selatan, kemudian ada elektron atau proton bergerak dari timur ke barat, kemana arah gayanya? Gitu ya. Arah maju skrup kanan jika diputar dari arah P, dari timur ke barat, dari arah timur ke barat, kemudian melalui sudut terkecil. Arah medannya adalah dari utara ke selatan. Tinggal masuk dia arahnya naik atau turun. Ya. Sebuah bidang seluas sekian, ingat Pak ya, ini nanti akan menjadi modal Anda memahami tentang generator atau motor. Ya. Nanti di situ motor macam-macam, ada motor servo, ada macam-macam. Sebuah bidang seluas 10 cm persegi ditembus secara tegak lurus oleh garis gaya medan magnet 5 kali 10 pangkat minus 4 Weber per meter persegi. Maka besar flux magnetik yang ditanyakan B-nya, ya. Ini ada garis gaya kerapatannya adalah sekian Weber. Kemudian maka yang dilingkupi bidang tersebut. Jadi hanya sekian, garis gaya medan magnetnya adalah sekian. Jadi masukkan ke rumus, ini ada di pertemuan ke-8 ya kalau kira ya. Ya. BA cosinus Pi, ini Pi-nya ini adalah sudut tadi, yang dibilang sudut terkecil. Sudut terkecil jika diputar dari arah tertentu. Jadi kalau dalam hal ini adalah terhadap garis normal. Garis normal atau garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau bidangnya melengkung, dia akan mengambil limit delta X sekian, di mana dia bersentuhan dengan delta X tersebut, dan di delta X tersebut, maka garis normalan akan tegak lurus dengan bidang. Ya, Pi sama dengan BA cosinus Pi, karena di sini membentuk Pi, membentuk theta, membentuk theta, udah dimasukin saja.
Nah, kosinusnya 0, kosinus 0 itu 1. Tinggal masukin, maka ketemu sekian Weber. Besar flux magnetik. Nah, ini kalau apa namanya? Medan magnet menembus bidang. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kawat tadi kita bentuk ya, kita bentuk kotak misalnya dengan beberapa lilitan. Ini nanti arahnya kemana Pak? Arahnya ke kumparan generator atau kumparan rotor atau trafo gitu ya. Suatu kumparan terdiri dari 200 lilitan berbentuk segi panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kerap kumparan tersebut memiliki sumbu putar yang tegak lurus terhadap medan magnet. Sumbu putarnya di mana medan magnetnya adalah 0,5 Tesla. Diputar dengan kecepatan 60 radian per detik. Tentukan GGL maksimum yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut. Ini rumusnya diketahui semua. Luasnya adalah panjang kali lebar, ketemu 0,5 meter. Kecepatan putarnya 60 radian per detik. Ya, 60 radian per detik. GGL induksi magnetiknya adalah 0,5 Weber per meter persegi. Jumlah lilitannya sekian. Masukin aja ke rumusnya. NPA omega sinus omega. Ini karena diturunkan ya Pak ya. Masukin, maka akan ketemulah GGL induksi yang diakibatkan oleh tadi kumparan yang memotong medan magnet tadi. Jadi apabila ada apabila dia kawat memotong medan magnet akan timbul arus. Itu hukum apa Pak? Hukum Faraday apa hukum apa? Ya, ada hukum Ampere, ada hukum Faraday ya. Hukum Faraday, apabila ada kawat memotong medan magnet akan timbul arus. Yang satunya lagi adalah apabila arus memotong medan magnet apabila kawat memotong medan magnet akan timbul arus. Yang satunya lagi adalah apabila arus dilewatkan dalam satu kumparan maka akan menimbulkan medan ya. Ini sama, jadi rumusnya nggak terlalu banyak, jadi jangan ribet dengan rumus karena rumus itu akan diturunkan oleh si pembuat rumus. Jadi step by step, kayak tadi kawat dialiri arus menimbulkan medan magnet. Kemudian kalau kawatnya dipuntir-puntir jadi spiral, maka muncullah arus solenoida. Pertama dipelengkungkan satu dulu, satu kawat melingkar. Kemudian kalau melingkar tersebut dipuntir-puntir banyak, menimbulkan solenoida. Kalau solenoida itu dibuat lengkungan, maka akan menimbulkan toroida. Ya. Dua kawat panjang sejajar 12 cm. Kawat pertama dialiri 4 ampere, kawat kedua dialiri 6 ampere. Tentukan besar induksi yang diantara keduanya berjarak 4 cm dari kawat pertama. Perhatikan Pak ya. Jadi kalau arusnya sejajar, maka akan terjadi tarik menarik di antara kawat itu. Tapi kalau arusnya itu berlawanan arah, maka akan terjadi tolak menolak. Oleh karena itu di jaringan-jaringan sutet ya, jaringan-jaringan 2500 kVA ke atas, maka di sana setiap sekian meter akan ada X isolator untuk memisahkan 4 kawat tersebut supaya tidak saling bersentuhan. Kenapa? Karena kalau arusnya searah misalnya dari Muara Karang dibawa ke Pulau Gadung, ya nanti bisa nyambung, bisa jadi satu. Nah, kalau dia nyambung jadi satu, maka akan terjadi short. Namanya short antar fase. Short antar itu ya. Berapa ini 4 cm dari sini? Tinggal masukin aja rumusnya. Ya. Berapa medan magnetnya. Jadi medan magnetnya di sini adalah U0I per 2 PR ya. U0I per 2 PR. Nah, kalau di sini itu arusnya searah, kalau di sini arusnya bolak-balik. Jadi kalau arusnya bolak-balik dia berlawanan, kalau arusnya
berlawanan, dia akan gayanya tolak menolak. Kalau arusnya bolak-balik, gayanya akan tarik menarik. Sebetulnya dari dua kawat yang Anda pegang begini, dua-duanya sih dengar sih, ini satu, nanti yang satunya lagi di sini satu gitu. Jadi yang ketika arusnya berbolak-balik, maka ketika arusnya berlawanan arah, maka gaya yang ada di antara kedua kawat tersebut akan tolak menolak. Bisa itu mudah sih, nggak terlalu. Sebuah kawat lurus panjang 5 miliampere berada di ruang hampa. Tentukan besar induksi magnetik pada titik sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat. Jadi supaya lebih mudah sebetulnya Anda gambar. Ya, Anda gambar sehingga nanti kita tahu ada permeabilitas ruang hampa dan sebagainya ya. Dimasukin aja ke mu0I/2πr. Ini rumusnya ini. B itu sama dengan mu0I/2πr. mu0-nya diketahui biasanya 8,85 kali 10 pangkat berapa? Ya. Sebuah kawat berada pada sumbu X dialiri arus sebesar 2 ampere searah dengan sumbu X positif. Ya, sumbu X positif. Untuk menentukan mana X, mana Y, mana Z, nggak ada masalah. Yang penting X, Y, Z-nya itu berlawanan dengan jarum jam. Ya. Jadi kalau di sini X, di sini Y, di sini Z. Di sini X, di sini Y, di sini Z. Jadi nggak bisa misalnya di sini X, kemudian Z, kemudian Y. Berarti salah. Jadi X, Y, Z itu berlawanan dengan jarum jam. Ya. Kalau sudah diketahui, tahu berapa ini besarnya B, ya udah masukin mu0I/2πa. 4pi 10 pangkat minus 7, misalnya terserah mau diketahui berapa. Ya. Kalau misalnya nggak diketahui karena Anda online, di bukunya Holder Resnick kalau nggak keliru tuh, ada itu konstanta-konstantanya diketahui. Kalau nggak nanti cari di konstanta-konstanta fisika, pasti banyak. Ya, yang satuan SI. Satuan SI. mu0I/2πa, mu0I/2πr. Ini divariasi lagi, di sini divariasi lagi, ada Q1, Q2, besarnya induksi magnetik titik yang berjarak 2 cm. Jadi kalau tadi itu di kawatnya, ya sekarang ini berjarak 2 cm dari kawat yang panjang. Nah, nanti karena berjarak 2 cm, ini kan kalau kawatnya panjang banget, nanti kan Pi1, Pi2 itu bisa didekati dengan, di situ rumusnya cos apa sinus Pak ya. Jadi kalau sinus ya nanti pendekatan didekati, ini karena di sini pi-nya sangat kecil maka bisa didekati. Didekatinya itu gini. Misalnya pi-nya ini adalah 1 derajat misalnya. 1 derajat. Cos pi 1 derajat. Ya udah bisa didekati aja. Cos pi sama dengan cos theta sama dengan theta itu sendiri. Ini rumusnya. mu0I/2πr masukin. Tanya sudah. Gak ada yang sulit ya sebetulnya. Tapi Anda harus paham kronologi dari ini, dari cerita soal itu, dari mulai yang pertama kawat lurus, kemudian dibelokkan, kemudian dimasukkan ke dalam medan magnet, kemudian masuk medan magnet digerak-gerakkan gitu ya. Runtut gitu lah. Kalau Anda runtut seperti itu pasti nggak ada masalah. Ya. Ini masih soal kawat lurus. Berapa kuat medan listrik di titik tersebut? Ya, sebuah kawat lurus berarus 10 ampere, sebuah titik 4 cm ya, dari kawat 2πr, 2πd masukin ketemu. Ya, sekian Tesla. Ini nah, sekarang kalau di soal gimana? Di soal bisa saja Pak diketahui satu permasalahan, tapi pertanyaannya A, B, C, D. Ya, pertanyaannya A, B, C, D. Jadi kalau ini contoh soal satu contoh dengan besaran tertentu satu jawaban, nah sini pertanyaannya digabung. Ya kan nggak mungkin mengeluarkan sampai 20 soal kan nggak mungkin. Dan permasalahannya sama. Ya, simple sih sebetulnya. Ketika Anda paham
step by step-nya itu mudah. Nggak, jangan terlalu ribet dengan, waduh rumusnya panjang, udah puyeng lagi gitu. Jangan. Ya. Permasalahannya yang dipahami. Mulai dari konsep dasar. Ini masuk ke elektron yang bergerak seperti di tabung televisi yang zaman dulu gitu ya. Elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama yang tegak lurus dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jika bicara induksi 0,8 Tesla, maka jari-jari lintasan, ini rumusnya nih, ya. R biasanya yang kita cari itu biasanya B-nya Pak ya. Yang kita rumus apalkan ini. Jadi di sini adalah GB. RGB sama dengan MP atau biasanya MP momentum sebetulnya ya. Massa kali kecepatan sama dengan RGB. Dalam hal ini karena yang ditandakan jari-jari lintasan, R sama dengan MP dibagi dengan GB, tinggal masuk-masukin, ketemu. Jadi kalau ditanyakan berapa, kemana arah gayanya, nah tadi, RGBB sinus V tadi, QVB. Jadi QV cross B. Kalau vektornya, QV cross B. V cross B. Jadi arah vektor V dan vektor B melalui sudut terkecil. Jadi arah gayanya adalah arah maju skrup kanan jika diputar dari arah vektor P ke vektor B melalui sudut terkecil. Melalui sudut terkecil itu tidak mesti 90. Bisa kurang dari 90, bisa misalnya dia membentuk sudut berapa? 120. Kalau melingkar kan 120 lebih kecil dibandingkan dengan 240. Jadi 360 dikurangi 120 atau membentuk 100 derajat ya. Nah, perhatikan nanti karena di sini adalah besaran-besaran vektor, ketika Anda disuruh menggambar, maka besar vektornya, panjang vektornya itu harus sebanding. Ya, harus sebanding. Itu aja. Sama ya. Ini di kayak siklotron kayak gitu ya. Ada medan magnet, kemudian ada kecepatan elektron melesat ke sana, kemudian ini rumus medan apa? Medan yang menembus bidangnya QVB cross R. Jadi QVB sinus V kalau mau lengkapnya. Jadi berapa kecepatannya? QVB sinus V, arah gayanya. Ada cross ya, ada cross di sini kalau ditulis dengan apa? Vektor QVB cross QV cross B sinus theta. Yang dikroskan adalah vektor V dengan vektor B. Q-nya ini kan konstanta. Apa sorry, skalar, besaran skalar. Elektron berkecepatan sekian masuk dalam medan magnet induksi 1,5 Weber per meter persegi dengan sudut 60 derajat terhadap garis medan. Ini diketahui sudutnya tidak 90 yang biasanya kita 90. Hitung gaya magnetik ya, gaya magnetik ya. Tadi ini F sama dengan QVB sinus P sinus theta sinus something ya. Sinus sudut. Arahnya kemana? Arahnya arah maju skrup kanan jika kita putar dari arah V ke arah B melalui sudut terkecil. Jadi nggak usah pakai tangan kiri, tangan kanan. Nanti salah malahan, salah tangannya salah. Karena yang satu ada hukum Faraday, yang satu ada hukum Lorentz kan, keliru ya. Ini kita sudah masuk ke medan magnet, induksi magnetik sudah. Nah, ini tadi ketika kawatnya itu dipuntir-puntir membentuk spiral, maka muncullah disebut dengan solenoida. Solenoida ini banyak sekali. Nanti kalau misalnya disuruh menganalisis, misalnya ini ada pertanyaan solenoida. Kemudian apa saja kegunaan dari solenoida? Coba Pak, apa kira-kira Mas Hansel? Masih ingat apa sih kira-kira yang solenoida yang sampai sekarang dipakai? Saya lupa, Pak. Lupa. Tadi Mas Ivan tadi ya, di bawahnya tadi ya. Mas Ivan apa siapa tadi? Jadi solenoida itu dipakai sampai sekarang Pak ya. Jadi misalnya starter gitu ya.
Ingat ya kita waktu SD dulu ada paku dikasih lilitan kawat, kemudian dikasih baterai, maka paku itu akan berfungsi sebagai medan magnet, ya. Paku itu akan bertindak sebagai medan magnet sehingga paku yang lain atau jarum itu bisa ketarik. Jadi ketika seseorang menghidupkan starter mobil atau motor, maka ada plat, ya, plat yang terpisah antara plus dengan minus di mana itu dengan aki, dengan baterai, kemudian ditarik oleh solenoida ini. Begitu ditarik oleh solenoida, maka kawat antara kutub positif dengan kutub negatif tersebut akan nyambung. Ketika dia sudah nyambung, maka di situ akan memutar motor, ya, memutar motor. Motor, ya, motor itu kan harus menghasilkan atau energi listrik berubah menjadi energi mekanik. Nah, ini rumus-rumusnya masih nama B mu 0 IN per L. Jadi kalau kawatnya lingkarannya panjang atau banyak, ya ini berapa N-nya. Ini solenoida, kemudian di ujung solenoida, kalau ini untuk toroida. Jadi ada toroida itu adalah solenoida yang dilingkarkan. Maka di sini diambil R efektif. Jadi R efektif itu jari-jari lingkaran toroidanya, bukan jari-jari ininya. Kalau solenoida, L-nya itu adalah panjangnya kawat ini. Ini karena di sini dilingkarkan, maka di sini diambil jari-jarinya. Jari-jari dari toroida ini. Ya. Ini ya sampai sekarang kepake. Listrik atau peralatan yang menggunakan kumparan ya masih menggunakan dua-duanya ini masih dipakai. Jadi nanti kalau misalnya Anda disuruh menganalisis, Anda coba aja ketik misalnya di Google aplikasi dari solenoida. Nah, salah satunya di situ adalah sistem starter motor atau mobil, ya. Masih banyak kegunaannya. Solenoida terdiri dari 300 lilitan, arusnya 2 ampere, panjang solenoidanya adalah 30 cm, induksi magnet di tengah-tengah. Nanti perhatikan Pak ya, ini ada solenoida seperti ini. Anda bisa saja diminta menghitung arus di tengah-tengah. Ini kan seperti di sini. Induksi magnetik di tengah-tengah solenoida. Tapi kalau nanti induksi magnetiknya itu di luar solenoida, maka Anda harus menggunakan hukum Pitagoras lagi. Ya. Ini kan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ya udah mu 0 IN dibagi dengan L, ketemu sekian Tesla. Kalau misalnya dia sekian sentimeter dari pusatnya solenoida, maka kan membentuk sudut. Ya, karena R-nya itu bukan R ini, tapi R-nya itu adalah, nah kalau misalnya di titik sini, nah ini R-nya itu adalah ini. Dianggapnya di solenoidanya relatif kecil dibandingkan dengan R-nya efektif, sehingga nanti R solenoida ini, R dari toroidanya, itu bisa diabaikan. Jadi kalau di luar berarti Anda harus menggunakan hukum Pitagoras untuk mendapatkan R-nya saja sebetulnya. Jadi Pitagorasnya untuk mendapatkan R-nya. Kalau ini di tengah-tengah, ada toroida di tengah-tengah, masukin, selesai. mu 0 IN per 2 PR. Ini R-nya. Sekarang kalau agak di luar, berarti R-nya kan tidak R ini, karena R-nya itu ditarik keluar. R-nya ditarik keluar. Berapa sentimeter dari luar itu? Nah, sementara toroidanya kan di sini, sehingga nanti akan muncul hukum menggunakan persamaan Pitagoras. Ya, Pitagoras. Udah, ini solenoida, toroida sudah. Nah, sekarang kita berikutnya adalah transformator. Jadi tadi ada solenoida, ada toroida, ada medan magnet, ada itu bisa saja nanti hanya diwakili oleh satu soal ini, medan magnet ini. Hanya bisa saja diwakili oleh satu soal, tapi pertanyaannya beranak. Ya.
Ini masuk ke transformator. Ya. Sebuah transformator mempunyai perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 2:5. Jika transformator sudah dihubungkan dengan 220 volt, maka tegangan sekunder berapa? Ingat Pak ya, di dalam transformator itu ada lilitan primer, ada lilitan sekunder. Nah, ini ada transformator, ada lilitan primer, ada lilitan sekunder. Cara menghafalkan, ya, ini apa kacau ini rumusnya. Semua indeks 2 di bawah kecuali arus. Ya, semua indeks 2 itu di bawah kecuali arus. Indeks 2 itu berarti sekunder. Ya, oh ini ditaruh di atas boleh. Semua indeks 2 di atas kecuali arus boleh. Atau semua indeks 2 di bawah kecuali arus boleh. Ini sekundernya di atas. Sekunder itu yang ini. Ini step up. Jadi ketika kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan dengan kumparan primer, maka berfungsi sebagai step up. Kalau kumparan sekundernya lebih sedikit dibandingkan dengan kumparan primer, maka sebagai step down. Jadi trafo-trafo yang ada di pinggir jalan, yang di tiang-tiang listrik itu step down. Itu dari jaringan distribusi 350 volt, ya, jaringan distribusi 350 volt diturunkan menjadi 220 volt. Nah, 220 volt itulah yang masuk ke rumah-rumah kita. Kalau di yang 3 fase di jaringan distribusi masih 380 volt. Kenapa? Karena di sana ada yang melayani mesin-mesin diesel, mesin-mesin apa? Mesin-mesin trafo yang atau mesin-mesin las dan sebagainya yang masih menggunakan 350 volt. Nggak mungkin langsung diturunin di sana. Jadi yang masuk ke rumah kita diturunin menjadi 220 volt. Jadi kalau 380 diturunin menjadi 220 volt. Nah, kan Anda bisa membandingkan nanti ya, kumparan primer dibandingkan dengan kumparan sekunder, dari kumparan primer 330 dibandingkan dengan 220 volt. Nanti ketemu kumparan primernya berapa kali kumparan sekunder. Gitu. Kemudian masukin mana yang mau diinginkan. Jadi yang dimasukin yang mau diinginkan adalah tadi ini I1 dibandingkan I2. Ini kan kalau Anda IP-nya Anda tarik di sini. I1 dibandingkan I2 sama dengan P1 dibandingkan dengan P2. I2 dibanding I1, sorry. I2 banding I1. Jadi kalau mengapalkan, semua indeks 2 kecuali, semua misalnya ini, semua indeks 2 di atas ini. Kecuali I. Pokoknya I itu kebalik aja. Ya. Kalau satu saat nanti ada mata kuliah lain yang sudah onsite ujiannya, ya harus, mau tidak mau harus dihafalkan. Kemudian kalau kumparan sekundernya lebih sedikit, itu sebagai step down. Step down dia akan menurunkan tegangan. Rumusnya masih sama. Jadi P, misalnya saya ambil misalnya ini ya. V2 dibanding V1 sama dengan N2 dibanding dengan N1 sama dengan I1 dibanding dengan I2 sama dengan P2 dibanding dengan P1. Begitu terusnya. Ini transformator di bukunya ada, jadi nanti dipelajari. Nah, di soal-soal banyak sekali yang kadang-kadang tidak diketahui karena Anda harus membaca kembali lagi ke bukunya, ya, kembali lagi ke bukunya. Nah, ini soalnya sama aja sebetulnya Pak. Ya, perbandingan jumlah lilitan primer dengan lilitan sekunder. Kalau kita bandingkan setelah ketemu perbandingannya, tegangannya ketemu, arusnya ketemu, ya udah. Apalagi sudah ketemu semua. Nah, berikutnya adalah tadi kalau arus melewati tegangan, melewati kawat akan menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian di situ arus melewati kawat menimbulkan medan magnet. Kalau kawat digerak-gerakkan di medan magnet akan menimbulkan arus.
kawat itu komparedi ya. Kawat, ada kawat, kemudian ini kawatnya ada medan magnet, kemudian digerak-gerakkan begitu, maka di galvanometernya akan muncul arus listrik. Ya, arus listrik. Nah, itu menjadi hukum dasar daripada generator generator listrik. Ya, generator listrik. Generator adalah merubah alat atau peralatan yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Motor merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Beda ya. Yang satu menggunakan hukum Faraday, yang satu menggunakan hukum Ampere. Nah, ini transmisi yang tadi. Jadi powernya. Jadi nanti kalau misalnya ditanyakan berapa power yang diserap atau dipakai ya, biasanya catu daya namanya juga catu daya. Jadi yang dipakai itu Anda menggunakan rumus I kuadrat R. Kalau Anda menggunakan V kuadrat R, jangan lupa ada delta di sini. Ya, ada delta karena tegangan di A itu beda dengan tegangan di B. Ini V-nya sama dengan I kali R juga. Jadi arus yang lewat di sebuah resistor. Impedansi apa saja namanya di situ. Jadi kalau ditanya intensivasi daya atau daya yang terpakai, maka Anda gunakan rumus I kuadrat R. Ya, kemarin di UTS ada mahasiswa saya juga masih banyak salah-salah. Jadi menggunakan V, tetapi V-nya diambil V yang depan. Kalau V-nya diambil yang V depan, ya pasti salah. Diambil yang belakang juga salah. Makanya kalau Anda menggunakan delta V, maka kalau Anda menggunakan tegangan, maka yang diambil adalah delta V. Delta V itu tidak lain adalah IR. Hukum Kirchhoff-nya. Ya. Transmisi sama aja semuanya mau ini kan kalau daya dia menggunakan I kuadrat R. Jadi daya itu yang dipakai. Ya, daya yang dipakai. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke motor sama generator. Tadi generator adalah mesin yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, energi mekanik, energi gerak. Siapa yang gerakkan? Diesel. Jadi ada kumparan, diputar, yang digerakkan oleh diesel, maka akan menimbulkan arus. Nanti arusnya di situ ada arus medan, ada arus armatur dan sebagainya. Kita ngomong langsung arus armatur. Kemudian kalau motor, motor itu seperti kipas angin, ya kipas angin, colokin listrik, maka arus listrik, ya. Jadi arus yang memotong medan magnet akan menimbulkan gerak. Jadi motor itu adalah alat yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kalau generator itu merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, pertanyaannya kan kemana torsinya? Arah torsinya. Jadi torsinya adalah NIAB sinus B. Jadi kalau mau dikroskan ini yang dikroskan itu adalah I dan B. I itu adalah arah arus, B itu adalah arah medan listrik. Cross ya, di cross, perkalian silang. Arahnya kemana? Arah kayak Loren. Ini generator. Jadi generator itu udah AC ada DC ya, ada AC, ada generator DC. Kalau generator AC, ini cincinnya penuh. Nih cincinnya penuh. Kalau generator DC, cincinnya ada stripnya, ada nggak penuh, potong. Sehingga kalau generator DC nanti gelombangnya akan seperti ini. Ya. Yang bawah dinaikkan sama dia. Kemudian kalau motor tadi, kalau ini generator, ini kumparan diputar oleh diesel, kemudian ada medan magnet, maka menimbulkan arus. Nah kalau motor, ini ada kumparan, dialiri arus listrik. Kumparan, diem, dialiri oleh arus listrik, kemudian memotong medan magnet. Jadi ada arus listrik yang memotong medan magnet, maka akan menimbulkan gerak. Nah, akan menimbulkan gerak ya, motor. Nah, karena gayanya, karena ini kumparannya itu membentuk segi empat atau membentuk
Elip apa saja namanya di sana, kumparan. Karena gayanya itu tidak setitik tangkap, maka akan timbullah yang disebut dengan torsi. Besarnya torsi tadi, nih besarnya torsi tadi, nih NIAB sinus B. Ini besarnya torsi. Jadi yang satu menggunakan medan listrik, menggunakan energi listrik menjadi energi mekanik. Kalau generator menggunakan energi mekanik untuk menghasilkan listrik. Bisa saja nanti Anda disuruh menganalisis loh ya di sini di motor sama generator. Apa saja yang Anda ketahui tentang motor dan generator, misalnya. Ini soalnya memang sengaja saya gitu kan. Jadi apa yang Anda ketahui tentang generator listrik, motor listrik? Apa yang Anda ketahui tentang generator DC, generator AC? Apa yang Anda ketahui tentang motor AC, motor DC? Apa yang Anda ketahui tentang motor DC dengan motor servo? Ya, ini semuanya beda. Generator merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kalau motor merubah energi listrik menjadi energi mekanik, tapi di situ banyak sekali komponennya. Ya, kalau generator DC itu slip ringnya itu putus. Kalau generator AC slip ringnya tidak putus sehingga generator AC itu yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal. Kalau di sini yang dihasilkan adalah setengah gelombang. Ya, setengah gelombang. Kemudian kalau motor AC, motor itu merubah energi mekanik, merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi motor AC itu motor yang ya sumbernya AC, ya. Kalau motor DC juga dia sumbernya DC sama. Jadi nanti ada motor AC, motor DC. Di sini ada motor yang motor ada yang menggunakan brush sikat, ada yang tidak menggunakan sikat. Ya. Prinsip kerjanya tadi ini dari bukunya Holiday ini ada. Jadi dia munculnya torsi itu dikarenakan gayanya tidak setitik tangkap. Ya, gayanya tidak setitik tangkap. FL sama dengan FR ILB sinus V misalnya atau sinus theta. Jadi ILB sinus theta karena di sini I cross B. Ya, I cross B. Vektornya ini. Torsi sama dengan R cross F. Jadi besarnya torsi itu berbanding lurus dengan lengan dan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja. Semakin panjang lengannya, maka torsinya semakin besar. Kemudian bisa divariasikan. Kalau di sini dikasih bearing, laker misalnya, maka dia akan muter. Kemana arah muternya? Arah muternya ini rumusnya tadi, arah muternya kayaknya saya tulis, oh bukan, belum. Jadi arah muternya kemana? Arah gayanya. Tadi, arah maju sekrup kanan. Ya. Arah maju sekrup kanan jika diputar dari arah I ke arah B melalui sudut terkecil. Jadi nggak usah pakai tangan kiri, tangan kanan. Nanti kebalik. Karena tangannya kebalik nanti gayanya pasti kebalik kok. Arah maju sekrup kanan, jadi sekrup kanan, sekrup yang kita putar pakai tangan kanan, arahnya putarannya ke kanan, searah dengan jarum jam, ya, diputar dari arah I ke arah B. Jadi kalau di sini, contohnya misalnya, kawat di sini nih, kawat ini. Arah B-nya dari N ke S. Area B-nya dari N. Kemudian arah I-nya ke sana. Katakan di sini dari selatan ke utara, di sini dari N. Arah maju sekrup kanan jika kita putar dari arah I ke arah B. Jadi dari arah ini lurus ke masuk kertas, masuk bidang, diputar. Diputar ke sini. Dari arah ke I ke B. Kalau ini kita putar, maka arah gayanya di sini adalah ke bawah. Sebaliknya yang di sini, ya, diputar dari arah I ke arah B. Ini arah I-nya ke sini, ke saya, ke Anda. Kemudian arah B-nya ke N, dari N ke S. Diputar dari arah I ke arah B. Ya, dari I ke arah B. Maka gayanya ke atas. Nah, yang di sebelah kiri gayanya ke atas, yang di sebelah kanan gayanya ke bawah. Ya, kalau ini terus-menerus, maka di sini akan terjadilah momen torsi. Ya, momen torsi di sini yang besarnya ini. Ini tidak setitik tangkap. Karena tidak setitik tangkap, maka jadilah torsi. Nah, kalau di ujungnya sana dikasih kipas, maka jadilah kipas angin.
sama, masih sama. Ya. Jadi munculnya sinus kosinus dikarenakan tadi nih slip ring. Ada slip, ada ring di sini. Nah, disebut dengan ada sikat nanti. Ini kalau motor ada generator, ada yang disebut dengan brush, ada yang pakai atau brushless. Motor brushless, jadi motor nggak pakai sikat. Gayanya pokoknya ya kalau saya sih menyarankan arah maju skrup kanan, jangan dipakai tangan-tangan, takut salah tangannya. Ini arah maju skrup kanan aja. Arah maju skrup kanan, jika kita putar dari arah I ke arah B. ILB sinus B kan, totalnya kalau kita lihat ILB sinus B. Oke, berarti kita sudah masuk ke generator motor sudah. Ini contohnya, generator AC sederhana memiliki kumparan 1000. Meluas kumparan 1000 cm persegi terdiri dari 111 lilitan terletakkan medan magnet dengan induksi magnetik 1,1 Weber per meter persegi. Kemudian kumparan diputar, waktu dibutuhkan adalah 1 detik. Selama kumparan berputar, orientasi bidang terhadap medan magnet tentukan besar gaya gerak listrik pada detik ke-11. Ya. Rumusnya I dengan I max sinus omega T. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan AC, alternating current, maka di situ akan muncul sinusoidal. Ya, di situ ada muncul sinusoidal. Tinggal masukin emaknya adalah NPA omega, masukin rumusnya. Ini ada kumparan jangkar, ada kumparan jangkar atau armatur sebuah motor DC. Jadi kumparan itu, Pak, kumparan di generator ini atau motor, ya, itu ada yang disebut dengan kumparan jangkar atau armatur, ada yang disebut dengan kumparan stator atau medan, ya. Jadi satu kumparan untuk menghasilkan arus yang kita pakai. Jadi contoh misalnya gini, Anda lihat generator yang dipakai oleh mesin tukang las, ya, tukang las yang gede-gede itu. Itu motornya dia berputar, ada kumparan yang untuk menghasilkan medan magnet, namanya kumparan medan, ada kumparan yang digunakan menghasilkan arus, namanya kumparan armatur. Kumparan medan itu karena medan magnetnya tidak digunakan magnet tetap seperti ini. Jadi itu digunakan untuk membuat medan magnet. Pakai kumparan tadi. Jadi kalau kumparan memotong kumparan dialirin oleh medan kawat dialiri oleh arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Satu menimbulkan medan magnet, kemudian yang satunya lagi kumparan diputar di medan magnet yang ditimbulkan tadi, maka muncullah arus. Nah, arus yang mengalir di sini itu akan masuk ke dalam yang disebut dengan arus jangkar atau armatur, bahasa Indonesia arus jangkar. Ya. Tegangannya 230, tahanannya 0,312 ohm dan mengambil arus 48 ampere. Ketika dioperasikan pada beban normal, hitung GGL lawan atau EA yang daya timbulkan pada jangkar. Jika tahanan jangkarnya 0,9, keadaan yang lain sama, berapa GGL lawan atau dan daya yang timbulkan pada arus jangkar. Penurunan tegangan pada sikat-sikat sebesar 2 volt. Ini sebetulnya nggak tahu kok gandeng-gandeng ini ya. Dari soal A dan soal B. Kalau Anda disuruh menganalisis, ya kalau menghitung aja pakai ini udah selesai. Kalau Anda disuruh menganalisis di sini, Anda harus memahami apa yang disebut dengan jangkar, arus medan tadi. Kemudian apa yang disebut dengan GGL lawan. GGL lawan. Nanti di sana akan muncul Pak ada yang disebut dengan arus eddy current. Ya. GGL yang melawan itu akan ditimbulkan oleh gaya-gaya yang di sini. E0A per minus ya, ada tanda minus. Jadi bahwa GGL yang timbul dalam suatu kumparan itu akan selalu melawan penyebabnya. Ya. Kayak arus eddy. Arus eddy itu adalah arus yang selalu melawan penyebabnya.
arus eddy nggak bisa dihilangkan, ya nggak bisa dihilangkan, akan selalu muncul. Munculnya di mana? Dia munculnya nanti di disipasi daya, akan timbul panas misalnya, ya akan timbul yang seperti itu. Ini kalau munculnya ini pakai hukum Kirchhoff aja sebetulnya, Pak. V dikurangi IR ditambah dengan delta E, ya ini akan sama dengan 0. Ini pakai hukum Kirchhoff aja. Ya, hukum Kirchhoff itu kan jumlah GGL dan penurunan beda potensial sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 2, arus yang menuju suatu titik sama dengan arus yang meninggalkan. Udah. Nah, ya. Saya kira Anda hukum Kirchhoff bisa diterapkan di rangkaian AC, rangkaian DC dan sebagainya, bisa. Kalau rangkaian AC, maka nanti disebut di sana munculnya adalah jet. Ada jet, kemudian V sama dengan V max sinus omega T plus P misalnya. Ya. Nah, perlu perhatikan nanti kalau Anda disuruh menganalisis, analisis misalnya nih di rangkaian RLC, Anda perhatikan di situ. Jadi analisis itu bukan cerita ngalor ngidul yang nggak ada ujungnya, tapi analisis itu ilmiah. Jadi lihat XL-nya lebih gede atau lebih kecil daripada XC. Kalau XL-nya lebih gede, maka rangkaian bersifat induktif. Kalau rangkaian bersifat induktif, maka tegangan mendahului arus. Itu. Jadi menganalisisnya itu ilmiah. Ya. Kemudian di pertemuan terakhir dan juga ada di video, yaitu tentang gelombang EM, gelombang elektromagnetik. Jadi di dalam gelombang elektromagnetik, saya nggak tahu nanti gelombang elektromagnetik ini diwakili satu soal atau apa bagaimana, saya tidak tahu. Karena nama saya E, saya itu nama saya di bawah L, di bawah sampai K kan, itu saya bukan saya nggak, artinya nggak. Tapi di slide-nya sama di videonya ada. Apa itu gelombang elektromagnetik? Ya, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik itu selalu medan listrik dan medan magnet itu selalu tegak lurus. Ya, selalu tegak lurus. Jadi di dalam gelombang elektromagnetik nanti ada beberapa panjang spektrum, ya. Ini panjang spektrumnya panjang. Ini rumusnya nggak banyak sebetulnya Pak. Ya, C itu diketahuilah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini rumusnya aja. Energi sama dengan Hc per lambda atau Hnu, Hf. Kecepatannya berapa? Kecepatan cahaya sebetulnya. Karena gelombang elektromagnetik itu menggunakan kecepatan cahaya. Jadi kalau di dalam slide, bukan slide apa, videonya, ya, dia dijelaskan aja di gelombang elektromagnetik. Ada gelombang magnet, ada medan listrik, dan ada medan magnet yang arahnya selalu tegak lurus. Jadi keduanya tegak lurus dan dia juga tegak lurus terhadap rambatan. Ya, terhadap rambatan gelombang. Ini tokohnya Maxwell, ini orang fisika kuantum lah ya. Kemudian di dalam gelombang elektromagnetik, Anda paham dulu, ada situ ada tentang gelombang, harus Anda pahami, ada longitudinal, ada transversal. Gelombang longitudinal adalah yang apa Pak? Amplitudonya, arah rambatnya, amplitudonya searah, bukan amplitudo. Frekuensinya searah dengan arah rambatan, transversal itu frekuensinya berlawanan dengan arah rambatan. Nah, bagaimana dengan cahaya? Jadi untuk memahami cahaya, si tokohnya ini mengatakan bahwa suatu saat cahaya itu berfungsi sebagai, atau cahaya itu sebagai gelombang longitudinal, jadi suatu saat dia juga sebagai gelombang transversal. Nah, di situ karena ada sinus, maka di sini ada apa yang disebut dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ya, itu satu panjang gelombang.
Satu panjang gelombang itu berarti dari satu periode. Satu panjang gelombang itu menepati satu periode. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran per detik. Maka F itu sama dengan seperti. Nah, spektrumnya bagaimana gelombang elektromagnetik? Panjang banget. Ya, mulai dari radio AM sampai ke sinar gamma. Ya, sampai ke sinar gamma. Kemudian di tengah-tengah ada yang disebut dengan visible light. Visible light itu cahaya tampak. Jadi cahaya tampak ketika kita masukkan ke dalam prisma, cahaya putih kita masukkan ke dalam prisma, maka di situ akan terurai menjadi Magicu Hibiniu. Ya, Magicu Hibiniu atau Magicu Hibiu. Magicu Hibiu. Semakin ke arah violet, maka frekuensinya semakin tinggi. Energinya semakin tinggi. Panjang gelombangnya semakin rendah. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Tadi kan Hc per lambda. Mana tadi rumusnya? Oh, dari ini. Ini. Rumusnya adalah Hc per lambda. Hc-nya adalah konstanta Planck. 6 kali 6 ke 10 pangkat ini, 34. Ya. Nah, ini yang kita gunakan itu adalah visible light. Jadi semakin ke atas, energinya semakin tinggi. Ini frekuensinya semakin tinggi. Hc per Hanu ya, Hanu, Hf. C-nya semakin F-nya semakin tinggi, maka semakin ke atas, maka panjang gelombangnya semakin rendah. Makin ke bawah, panjang gelombangnya semakin panjang, semakin tinggi. Nah, di atas visible light nanti ada ultraviolet, kemudian ada ini ada gelombang televisi dan sebagainya. Di sini adalah UHF ya, ada VHF, ada UHF, ada VUHF. Ini radio AM itu amplitude modulation. Nah, di bawahnya ini adalah gelombang-gelombang di bawahnya lagi yang merah, gelombang infrared dan sebagainya. Ya, yang ini bisa digunakan untuk menangkap yang frekuensi rendah. Jadi kalau di TV itu digunakan untuk menangkap makhluk halus, ya, pakai kamera tertentu. Ini namanya visible light. Ini visible light inilah yang kita gunakan. Magicu Hibiu. Merah, jingga, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Atau Magicu Hibiniu. Panjang gelombangnya, kalau misalnya ditanyakan berapa ini, ya Anda tinggal masukin aja seperti ini. Rumusnya nggak banyak. Hc per lambda. Hc per lambda atau Hanu. Hanu. Ya. Hanu itu frekuensi. C-nya adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di mana saja ya sama. 2 atau berapa itu isinya? 2,8 10 pangkat 8 meter per detik. Ya. Jadi di ini bisa dirumuskan. Saya tidak tahu Pak yang tentang gelombang EM ya. Karena saya tidak ada di situ. Tidak ada di, maksudnya nama saya tidak termasuk orang yang disuruh membuat soal tentang gelombang EM. Ya. Tetapi di slide-nya Binus, di videonya Binus ada. Oleh karena itu, kemudian yang saya pesan ya, kalau untuk kelas saya submit harus dalam bentuk doc. Karena saya koreksi. Ada komentar-komentarnya. Jadi kalau kelas saya sudah saya umumkan di kelas harus dalam bentuk doc. Tapi di soal itu tertulis boleh doc, boleh PDF. Kalau saya nggak mau PDF karena PDF saya nggak bisa ngomentari. Ya, susah kalau bikin komentar. Kalau doc bikin komentar ini salahnya di mana, ininya gampang. Jadi itu satu. Kemudian yang saya pesan harus Anda perhatikan, untuk menghindari video tidak bisa dibuka, maka gunakan apa Pak?
slot yang sudah disediakan oleh BINUS. Jangan dibikin dokumen yang macam-macam. Saya kemarin ada beberapa yang pakai apa Pak? KKV, MKV ya? MKV apa tuh Mas Yansel? Yang video itu apa itu? Ekstensinya apa itu? Yang pendek itu. MKV atau KMV atau lah. Itu nggak bisa dibuka. Ya. Terus kemudian kadang-kadang ada yang tersimpan di Google Drive. Kalau Google Drive saya masih bisa buka. Nah, kalau video nggak bisa dibuka, Pak, video itu 20%. Ya, perhatikan, video 20%. Berarti kalau video nggak bisa dibuka, Anda nggak mungkin dapatkan nilai di atas 80 mestinya. Jadi tolong perhatikan, karena videonya ada. Anda harus membuat video seperti yang kemarin. Ya, tolong Anda perhatikan betul, video disubmit di slot yang memang sudah disediakan oleh, ingat saya depannya itu binusian.org. Ya, binusian.org/ bla 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 bla. Gunakan itu aja. Dan kalau saya tegaskan di kelas saya disubmit dalam bentuk extension dokumen. Jangan PDF, karena kalau PDF saya nggak bisa komentari, tapi kalau dalam bentuk dokumen saya bisa kasih komentar. Bisa komentar, ini salahnya di mana ininya dan sebagainya. Setelah itu baru saya ship dalam bentuk doc. Nah, kalau ada mahasiswa yang minta, baru saya kirim. Jadi waktu Anda sama kayak UTS, jadi berapa? 7 hari ya? 7 hari. Kalau saya nggak keliru itu computational physics itu tanggal 2 startnya. Ya, betul Mas Hansen ya? Iya betul Pak. Betul ya? Tanggal 2, kemudian dia apa namanya? Deadline submitnya tanggal 9. Betul. Iya sepertinya betul Pak. Ya. Deadline submitnya Anda tanggal 9, perhatikan waktunya. Kalau tanggal 9 jam 00, berarti jam tanggal 8, 23.59 maksimum. Ya. Jangan Anda ngomong Anda tanggal 29, Pak saya kirain jam 12.24. Enggak. Maka perhatikan di situ, kalau saya lihat saya ngelihatnya bukan di jadwal, tapi saya ngelihatnya di scoring ya. Untuk nilai itu cuman ditulis tanggal 9 saja. Nanti tanggal 9 perhatikan betul jamnya. Kalau jam 9 itu tanggal 9 itu 23.59, berarti nanti jam 20 tanggal 10 jam 00 kan? Anda nggak bisa ngambil. Tapi kalau tanggal 9 itu jamnya 00, berarti Anda jam 9 pagi Anda nggak bisa submit, gitu loh. Itu perhatikan betul. Ya, perhatikan betul. Dan gunakan apa namanya Pak? Apa bukan website, apa yang namanya? Slot yang sudah disediakan oleh BINUS. Jangan Anda menggunakan ini terus kemudian Anda panjang nggak apa-apa. BINUS sudah ngatur kok programnya. So, kalau dosen akan diklik langsung nyala. Kalau Anda gunakan yang tadi yang MKV atau KMV atau apa, ternyata nggak bisa dibuka, Pak. Banyak yang nggak bisa dibuka. Dan jangan di-zip. Jangan di-zip, jangan di-rar. Itu filenya kecil. Jangan di-zip, jangan di-rar. Anda dapat slot berapa? Berapa mega? Berapa? 5 mega? 10 mega? Berapa, Mas? 5 atau Ka- Kalau di OneDrive sih sebenarnya bebas Pak. semuanya totalnya di Binus Maya berapa? Ingat saya sih 10 ya, kalau nggak keliru. 10 kayaknya ya. Ya, itu cukup. Jadi jangan nggak usah di chip karena di chip atau di RAR itu resikonya nanti nggak bisa dibuka, ya nggak bisa dibuka. Jadi tolong perhatikan betul supaya nanti nggak merugikan Anda sendiri. Saya kira itu ya. Ini waktunya udah habis. Iya, baik. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Eko Budi Purwanto ya Pak. Iya, Dan saya juga sama-sama. mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita menyelesaikan responsi pada pagi hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya akan menyerahkan sesi dokumentasi kepada teman saya Ivan.
Oke, baik. Halo, tes, tes. Ya, jadi untuk sesi dokumentasi akan saya ambil alih. Jadi untuk dokumentasi di sini hanya ada satu slide. Oke. Baik. Bagi teman-teman yang belum off on cam, saya bisa tunggu, saya berikan waktu 30 detik untuk on cam. Ya. Bagi teman-teman yang punya kamera mungkin bisa on cam sekarang. Oke, kalau begitu saya mulai aja dokumentasinya. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Hansel. Oke. Baik, kita sudah menyelesaikan responsi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Eko Budi Purwanto. Sama-sama, Eh, sama-sama. Terima saya dan kasih. rekan panitia juga mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Terima kasih teman-teman. Kami pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Iya, semuanya ya. iya, makasih Pak.